Saya pikir itu hak orang untuk mengadu kemana saja, silakan. Tidak ada yang melarang mau mengadu ke mana, sepanjang itu lembaganya masih berada di wilayah Republik Indonesia, silakan. Tapi persoalannya, jika yang dipersoalkan adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan tempatnya Komisi Yudisial untuk memeriksa dan mengadili persoalan terkait dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak. Jadi tidak pada tempatnya dan tidak tepat mempersoalkan penilaian daripada majelis hakim atas bukti-bukti yang kami ajukan. Saya beritahu bukti yang kami ajukan itu terdiri dari buktinya itu ada 86 bukti tertulis, ada 9 saksi, ya, dan ada 3 ahli seperti itu. Jadi dengan bukti yang cukup banyak, dengan fakta-fakta persidangan yang cukup telak, hakim mempunyai penilaian berdasarkan bukti yang ada, maka ditemukan adanya fakta bahwa termohon telah melakukan perselingkuhan dan dikategorikan sebagai istri yang nujus atau istri yang durhaka kepada suaminya. Itu adalah penilaian hakim berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan. Seperti itu. Ada, itu kan bantahan-bantahan kan sudah ada. Jadi dari awal gugatan saya daftarkan itu kalimat adanya perselingkuhan itu sudah dari awal, dari tahun 2024 kita sudah sampaikan bahwa penyebab daripada adanya gugatan ini karena ada pihak ketiga yang ada dalam kemelut rumah tangganya Baim Wong, dan itulah yang saya katakan terjadi perselingkuhan atau adanya seorang istri yang nujus karena dia durhaka kepada suami, dan itulah yang terbukti di persidangan sebagaimana ada di dalam putusan. Dalam putusannya itu jelas secara telak pertimbangan majelis hakim bahwa terbukti termohon nujus atau yang istri yang durhaka kepada suami. Ini adalah penilaian hakim. Ini adalah hak hakim untuk menilai fakta-fakta di persidangan. Ini bukan sebuah fitnah, karena semuanya itu adalah saksi-saksi yang menyampaikan kepada majelis hakim. Ada saksi yang mengetahui sebuah peristiwa pada malam hari, ada saksi yang tahu peristiwanya di mana dia melihat ada seseorang laki-laki yang bukan muhrimnya ada di satu kamar, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu semuanya ada di dalam pertimbangan putusan. Putusan ini jumlahnya 121 halaman. Jadi putusan ini jumlahnya 121 halaman dengan fakta-fakta, jumlah saksi yang saya ajukan 9 orang, 3 ahli. Jadi saksi fakta 9, 3 ahli. Selanjutnya saya ajukan bukti 86, bukti tertulis, baik bukti dalam bentuk rekaman, video maupun bukti-bukti tertulis lainnya yang sebagian adalah bukti elektronik. Selanjutnya, hal yang paling terpenting supaya kita semua paham dan tidak salah paham, putusan ini dibacakan kemarin tanggal 16 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah. Putusan tersebut, ini yang paling terpenting, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka. Artinya, putusan ini sudah menjadi informasi umum, ya, bukan putusan yang diucapkan dalam sidang tertutup. Artinya bisa kita sampaikan, sehingga informasi adanya putusan ini telah disampaikan oleh pengadilan, itu menjadi kewajiban dia untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa telah terjadi fakta-fakta persidangan, dan di dalam putusan itu terungkap, terbukti adanya seorang yang nulus atau durhaka kepada suaminya. Seperti itu. Ada yang ya, silakan sambil izin ya, sambil saya membaca ya. Memang sudah ada yang tadi disebutkan oleh Abang bahwa yang disampaikan oleh Humas itu tuh memang tidak perlu ada izin dulu terhadap Bang Baim gitu ya Bang. Memang sudah seharusnya. Ya sudah kan itu putusannya gitu, ya, putusan itu disampaikan terbuka untuk umum. Artinya majelis hakim atau siapapun juga punya hak untuk mendapatkan informasi. Mungkin kalau misalnya yang perlu ditutup itu biasanya identitas para pihak atau identitas saksi. Tapi istilahnya fakta-fakta di persidangan. Karena ini adalah putusan yang terbuka untuk umum. Itu yang paling terpenting, dan itu ada pada halaman terakhir. Tapi Bang, biasanya kan putusan itu kan nggak harus serta-merta
gelontorin begitu aja alasan-alasannya. Terkadang kan mereka hanya sekedar mengatakan bahwa cocok atau tidak cocok gitu Karena loh. beda. Ya inilah persoalannya yang membedakan di dalam perkara ini. Karena memang di dalam permohonan saya, ya, permohonan yang saya ajukan itu memang seperti itu kalimatnya. Saya di dalam permohonan itu, di dalam ini saya bacakan supaya semuanya terang benderang, supaya tidak saling menyalahkan atau salah paham. Bahwa pemohon dengan termohon dan seterusnya gitu ya. Bahwa adapun alasan terkait dengan adanya permohonan cerai talak dan hak asuh anak ini, pemohon menjelaskan asal mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dan seterusnya, bahwa pada 2000 sifat termohon yang sebenarnya mulai terlihat di mana termohon mempunyai sifat sering egois, mau menang dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah permohonan kami. Bahwa dengan demikian perbuatan termohon yang mempunyai sifat-sifat tersebut, ingin menang dan sebagainya, merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hadis. Bagi seorang mukmin laki-laki sesudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu yang paling berguna bagi dirinya selain istri yang salehah, yaitu taat bila diperintah, melegakan bila dilihat, ridho bila diberi sedikit, dan menjaga kehormatan diri dan suaminya ketika suaminya pergi. HR Ibnu Majah. Dan seterusnya. Ini semua permohonan saya ada di dalam permohonan dan ada di dalam putusan. Jadi pada saat pengadilan agama menyampaikan informasi, itu adalah informasi yang ada di dalam permohonan. Informasi yang ada di dalam fakta-fakta persidangan dan itu terungkap di dalam persidangan. Seperti itu. Sudah ahli yang berpendapat. Jadi yang mempunyai keahlian yang harus berpendapat. Berdasarkan keterangan ahli, 3 orang ahli yang menyatakan terjadi trauma psikis terhadap kedua anak tersebut, trauma kepada termohon. Itu bukan saya yang berbicara, itu adalah fakta persidangan berdasarkan pendapat ahli. Ahlinya ada, tapi saya nggak akan saya bacakan karena itu menyangkut nama seseorang. Itu bukan pendapat saya. Di dalam fakta persidangan ahli menyatakan terjadi trauma, ada yang takut dengan termohon dan seterusnya. Itu ada di dalam putusan ini. Putusan ini 121 halaman itu sangat lengkap. Dari saksi fakta 9, dari saksi ahli 3 orang. Jadi kalau trauma, jangan menyalahkan orang, harusnya memperbaiki diri. Kenapa seorang anak itu bisa takut, bisa trauma kepada termohon, seperti itu. Apalagi yang mau ditanyakan? Mungkin menanggapi sempat beberapa kali kan Abang mengatakan bahwa ada penyakit kritis. Mungkin itu kan menjadi sebuah pertanyaan ya Bang. Apa sih maksudnya gitu loh? Ya, itu ada di dalam putusan. Kalau Anda bisa dapatkan putusannya, itu lebih bagus. Tapi alangkah baiknya, sebetulnya dari pihak termohon tahu ini persoalannya apa. Silakan ditanya juga ke dia untuk mengkonfirmasi atas persoalan tersebut. Karena di dalam putusan pada halaman sekian, saya coba akan bacakan. Saya tidak akan bacakan secara mendetail. Tapi di situ ada fakta-fakta persidangan di mana ada keterangan saksi dan ada fakta surat dari dokter dan seterusnya. Nah, disitulah disimpulkan bahwa ada sesuatu yang penyakit kritis yang tidak bisa disembuhkan. Apa itu Bang? Ya, seperti itulah faktanya. Jadi alangkah baiknya nanti saksi-saksi ini, saya tidak boleh menyampaikan nama saksinya karena memang harus saya tutup, tapi dari 2 saksi berdasarkan bukti, majelis berpendapat bahwa ada sesuatu yang menyebabkan termohon mempunyai penyakit yang kritis seperti itu. Kritis itu artinya masih bisa disembuhkan Bang? Tidak mungkin bisa disembuhkan. Berdasarkan teori, tidak bisa. Apakah itu menular? Itu harus ahli yang menjelaskan nanti. Ahlinya juga sudah dipanggil, dokternya juga sudah dipanggil dan sebagainya. Tapi ada jawaban daripada dokter tersebut, itu justru membuktikan di dalam pertimbangan sebentar. Izin saya membacakan supaya saya tidak salah. Ini ada saksi banyak sekali, sebentar saya. Nah, ini berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada halaman 95 sampai halaman 96 sampai halaman 97. Majelis hakim berpendapat menimbang bahwa berdasarkan bukti P7 sampai P13 dan P70 sampai dengan P7 berupa screenshot. Start dulu.
Jadi pemohon mengkhawatirkan anak-anak diasuh termohon karena terkait dengan masalah kesehatan. Termohon berdasarkan bukti P86 berupa surat balasan dari rumah sakit, tidak perlu saya sebutkan, yang menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan seterusnya, dan juga serta keterangan saksi TZA dan PNRM itu termohon, pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah dinyatakan mempunyai penyakit. Nah, itu yang tidak perlu saya jelaskan, tapi ini saya hanya membaca pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut. Kan, di situ kan Baim kan di Instagram Baim kan ada menyebutkan bahwa dia bebas dari kanker, HIV, terus tumor atau apa gitu. Apakah dari rangkaian penyakit yang disebut itu salah satunya memang ada yang diderita oleh mantan istrinya atau gimana, Bang? Nanti kalau ketemu Baim tanyakan, itu sebuah bukti ya. Jadi itu bukti yang disampaikan dan itu adalah jawaban yang selama ini simpang siur, dan itu sudah disampaikan secara tegas. Dia menyampaikan, kalau tidak salah ada juga sama saya buktinya dan sudah saya ada di tangan saya. Jadi nanti kalau Baim Wong, insya Allah 1-2 hari saya pasti akan ketemu. Apa yang dimaksud dia dengan pernyataannya atau berita dia bahwa dia bebas dari beberapa penyakit tersebut. Apakah ini ada kaitannya dengan termohon, itu biar Muhammad Ibrahim yang akan menjawab nantinya. Ini simpang siur ya, Bang? Ya, terus ya, saya hanya bisa menyampaikan itu sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan kesimpulan dari pertimbangan majelis hakim bahwa itu terkait dengan kesehatan jasmani. Jadi Anda bisa memberikan clue sendiri, tegas terkait dengan kesehatan jasmani. Ya, itu saja. Ini saya baca ini kalimat adanya nuyus atau durhaka itu ada di dalam pertimbangannya. Dulu dari mana? Nah, ini pada halaman 106 menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan di mana termohon intens berhubungan dengan NS baik secara langsung maupun menggunakan media, berpergian dan seterusnya, yang harus dihubungkan dengan referensi nuyus tersebut, majelis hakim memandang bahwa termohon telah terbukti nuyus kepada pemohon. Ini adalah pertimbangan, bukan pertimbangan saya, ini pertimbangan majelis hakim. Itulah fakta-fakta di persidangan. Kalau saya berbicara itu berdasarkan putusan, saya tidak punya hak untuk membuat penilaian sendiri, tapi ini adalah fakta-fakta persidangan. Majelis hakim mempunyai penilaian bahwa itu merupakan alasan yang sah untuk perceraian, gitu, bahwa termohon telah terbukti nuyus kepada pemohon, artinya durhaka kepada seorang suaminya. Seperti itu yang terpenting. Jadi tidak ada itu masalah fitnah, itu berdasarkan fakta, berdasarkan saksi semua kok ya. Tapi kan Bang, maksudnya di sini mungkin Paula merasa kenapa mesti harus dibongkar, kasihan anaknya. Putusan terbuka untuk umum. Yang kedua, tidak pernah kita membongkar apa-apa. Ini kita hanya menyampaikan putusan. Putusan ini terbuka untuk umum, artinya boleh disampaikan. Dan itu pun tidak disampaikan siapa saksi-saksinya. Hanya fakta-fakta di persidangan, ditemukan fakta bahwa memang ada sesuatu terkait dengan adanya perselingkuhan. Dan itu terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti tertulis, berdasarkan saksi. Seperti itu. Jadi itu bukan kemauan saya, tapi itu adalah fakta persidangan, dan itu adalah penilaian hakim atas fakta-fakta di persidangan, penilaian majelis hakim atas bukti-bukti yang ada di persidangan. Seperti itu. Oke Bang, untuk masa ini juga masa idah ya, yang mut'ah atau apa yang mut'ah, idah yang dibilang bahwa Baim akan memberikan 1 M itu gimana Bang? Ya, itu kalau itu menjadi pertimbangan dan putusan, saya pasti akan minta Baim, kalau perkara ini sudah selesai ya harus dilaksanakan. Apapun putusan pengadilan harus kita laksanakan. Bagi Baim itu bukan persoalan. Yang penting dia pada saat ada keputusan dinyatakan bahwa ada sebuah perselingkuhan terbukti nuyus, itu bahwa apa yang disampaikan Baim Wong pada tahun lalu, seingat saya di Oktober kalau nggak salah ya, kalau salah saya mohon maaf, bahwa benar. Akibat dia mengajukan gugatan cerai karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon yang
dengan seseorang berinisial NS. Seperti itu. Itu kalau seingat saya tahun lalu itu disampaikan dan itu terbukti di persidangan secara sempurna. Jadi nggak ada fitnah-memfitnah di sini. Karena kalau memfitnah itu tidak ada bukti, tidak ada saksi. Ini ada saksi yang melihat, saksi yang begini dan sebagainya. Ada bukti percakapan, ada semua lengkap. Karena saya mengajukan sekitar 86 bukti tertulis. Mengajukan 9 saksi fakta dan 3 saksi ahli. Saksi ahli itu 3 itu adalah ahli di bidang anak, ahli di bidang psikolog anak, dan juga ahli di bidang terapi anak. Kenapa itu saya munculkan semua? Itu atas permintaan Muhammad Ibrahim pada saat melihat anaknya trauma. Bagaimana caranya menyembuhkan anak ini supaya dia tidak trauma terhadap termohon? Maka dipanggillah dokter untuk menyembuhkan. Namun pada proses itu masih saja Anda bisa melihat di dalam beberapa video-video yang terungkap di persidangan, tetap dia masih trauma dan nangis. Apalagi kalau nggak salah di tanggal 10 atau tanggal berapa itu ada yang saya juga mendapatkan, itu nangis teriak-teriak itu anak. Artinya ini ada persoalan serius di sini. Persoalan serius di mana ada seorang anak yang ketakutan. Inilah sebetulnya yang harus disembuhkan. Jadi bukan menyalahkan sana sini, ini yang harus diperbaiki. Gitu loh. Itu saran saya. Jadi bukan terus menyalahkan sana sini. Harusnya memperbaiki diri. Ada apa yang terjadi? Baim itu sudah ikhtiar. Bagaimana caranya anak ini bisa dekat kembali. Seperti itu. Itu yang saya tahu. Kenapa sampai muncul 3 ahli. Itu ahli dengan cara yang sendiri. Itu ahli sendiri-sendiri. Dalam rangka untuk mengobati anak yang dalam keadaan trauma. Seperti itu. Artinya benar bahwa adanya pihak ketiga ya Bang? Ya, itu dinyatakan bahwa itu terjadi nuyus. Nuyus itu adalah sesuatu yang terkait dengan istri yang durhaka. Tuh ada di dalam pertimbangan tadi, saya kan sudah sampaikan kalau nggak salah. Itu sudah disampaikan di sini. Pada halaman 106. Ada nama-nama tersebut disebut, tapi kan saya nggak boleh sampaikan. Tadi disebut namanya kok. Nama yang disebut sebagai yang selama ini disampaikan dan selalu menjadi pertanyaan, itu disebut namanya. Tapi kan saya nggak boleh sampaikan. Yang jelas yang saya sampaikan, berdasarkan bukti-bukti, pemohon dihubungkan dengan referensi nuyus tersebut, majelis hakim memandang bahwa termohon telah terbukti nuyus kepada pemohon. Ada beberapa pertimbangan itu, adalah istri yang menggunakan dan sebagainya. Nuyus adalah kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan baginya untuk taat kepadanya. Jadi artinya ini adalah referensi yang diajukan majelis hakim. Jadi nuyus itu adalah seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, seorang istri yang durhaka. Itu referensinya ada, dan ini ada kutipan-kutipan beberapa pendapat, dan juga kalau tidak salah ini adalah ada dalil fikir dan segalanya beberapa. Ada juga pendapat-pendapat dari Maktabah, banyak macam lah ini pendapat. Nah, itu pendapat majelis hakim yang mengutip beberapa pemahaman tentang nuyus. Nuyus itu sebagaimana yang disampaikan. Itulah ya. Jadi ini beberapa pendapat untuk taat kepada suami. Jadi istri diwajibkan taat kepada suami. Ini pemahamannya, dan itulah yang dijadikan dasar oleh majelis hakim. Jadi bukan kemauan majelis hakim, tapi semua ada rujukannya, ada dasar hukumnya, ada fakta-faktanya. Faktanya adalah saksi, ada ahli, ada bukti tertulis, sebanyak 86 bukti tertulis seperti itu. Ada yang mau ditanya? Mohon maaf sambil saya melihat supaya saya tidak salah menyampaikan sesuatu karena saya harus membaca putusan yang ada di tangan saya. Bang, izin kalau untuk nanti banding kan sebelumnya direkomendasikan untuk tidak mengajukan banding. Kalau seandainya tetap melakukan banding seperti apa mungkin Bang? Ya itu menjadi hak ya, hak seseorang, saya tidak bisa larang. Jadi tidak ada yang boleh melarang hak-hak itu. Kalau mau dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan boleh. Tapi manakala dalam proses hukum itu ada yang banding, ya harus berproses. Kalau banding itu berarti prosesnya nanti ada di Pengadilan Tinggi Agama di KI Jakarta. Seperti itu. Jadi bukti yang diajukan oleh termohon itu 47 bukti, sedangkan Baim Wong atau Muhammad Ibrahim mengajukan bukti sebanyak 86 seingat saya. Coba saya biar saya nggak salah. Sedangkan bukti fakta, saksi fakta itu adalah saksi yang mengetahui adanya peristiwa, saksi yang tahu, yang melihat, yang mendengar itu ada 9 orang. Bukti yang kami ajukan adalah 86 bukti tertulis. Kita betul-betul secara maksimal kita ungkapkan ke persidangan. Ini loh sebetulnya faktanya. Jadi nggak ada fitnah di sini karena semua didasarkan kepada adanya bukti tertulis seperti itu. Saksinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saksi fakta. 3 ahli. Ya, seperti itu. Kalau ada yang mau tanya lagi, biar saya perjelas supaya tidak ada miss di dalam menilai proses hukum dalam perkara ini. Tidak ada sesuatu
yang ditutup-tutupi, semuanya transparan, hak-hak juga telah diberikan, hak itu diberikan kepada kami sebagai pemohon sampai detik terakhir. Setelah selesai kami mengajukan bukti, setelah selesai kami mengajukan, maka hak itu diberikan kepada termohon dan diberikan lalu keleluasaan untuk mengajukan bukti dan saksi. Jadi semuanya diberikan hak yang sama. Itu nggak ada sesuatu yang istilahnya itu apa tadi bahasanya yang seingat saya fitnah, nggak ada yang difitnah karena ini berdasarkan bukti semuanya. Seperti itu ya. Bang, kondisi anak-anak sendiri gimana, Bang? Kalau anak-anak, saya tidak tahu pada akhir, tapi kemarin waktu tanggal 10 seingat saya, Baim sempat nelpon saya, anak-anak itu dia tidak temukan, dan tadi pagi dia masih tanya, dia tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya, tidak bisa bertemu, itu Baim. Jadi saya belum sempat komunikasi lagi, atau mungkin besok saya coba akan ketemu, saya akan membahas masalah ini, seperti itu. Karena ini sangat penting, Baim, tentang keberadaan anak-anak, karena Baim itu sangat tidak bisa apabila melihat anaknya dalam keadaan menangis. Itu yang saya ingat dan yang saya ketahui. Oh, Seperti berarti itu. sama Paula ya, Bang? Saya informasinya seperti itu, tapi kan saya kan juga harus menanyakan kembali perkembangan yang terakhir, karena informasi yang saya terima, yang saya sampaikan tadi adalah informasi tadi pagi. Apakah sore atau malam ini ada perubahan, ada perkembangan, saya tidak tahu. Yang jelas tadi pagi, dia menyatakan, Bang, saya belum bisa berkomunikasi, saya belum bisa bertemu dengan anak saya sejak kejadian 10 April pada saat ada di kolam renang. Dan itu mungkin Anda sudah melihat videonya semua. Jadi yang saya harapkan, anak itu jangan dijadikan objek, ya, jadikanlah dia subjek hukum, dia punya hak, dia juga bisa ya untuk menolak ataupun apa, tapi mungkin bisa lah untuk bagaimana caranya kita membuat seorang anak itu tidak menolak kita, itu kan harus ada cara-cara tersendiri. Gitu loh. Jangan selalu dijadikan objek anak itu. Jadi harus mengikuti kemauan. Itu jangan. Akhirnya problem nantinya. Kesian. Tapi kalau emang ada sesuatu, dicari itu penyebabnya apa, ayo diperbaiki. Supaya anak itu bisa menerima, anak itu bisa baik lagi, dan sebagainya. Tapi kalau dipaksakan, harus begini, problem nanti yang terjadi. Dan kasihan itu anak. Karena saya katakan lagi, anak itu bukan objek di dalam sebuah proses perceraian. Tapi dia mempunyai hak. Dia adalah subjek hukum yang dilindungi oleh hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dan Konvensi Anak. Seperti itu. Tapi Bang, di Instagramnya Paula kan terlihat bahwa Keanu yang begitu happy, nyanyi-nyanyi, sampai disebut Keanu Mars gitu loh, Bang. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah melihat. Yang jelas, tidak berkomunikasi dengan Mbak Im Wong sejak tanggal 10. Informasinya Mbak Im seperti itu pada saya. Jadi, ini juga ada. Jadi, Mbak Im Wong itu tidak mungkin menginginkan hal-hal seperti ini. Termasuk juga dalam proses putusan itu dia sendiri yang menginginkan. Ya sudah, kalau memang itu nanti itu anak ada di sini sekian hari, itu dari awal itu sudah disampaikan dan dia tidak keberatan. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang saya katakan tadi, yang kasihan nanti anaknya. Jadi sebetulnya nggak perlu lah itu anak dijadikan dipaksa-paksa harus ikut, harus seperti ini. Kasihan itu anak. Tapi bagaimana dirayu itu anak supaya dia mengikut, bukan dipaksa ikut, tapi mengikut tanpa dia perlu seperti apa. Karena anak kecil itu sangat rentan ya. Yang saya tahu pada saat saya menanyakan kepada ahli, bagaimana sih kok tiba-tiba ada Anda, ahlinya juga menyatakan, saya diminta bagaimana caranya mengobati dua anak ini supaya tidak trauma kepada termohon, seperti itu. Itu adalah upaya Baim untuk mengobati anaknya supaya anak itu tidak trauma terhadap termohon. Traumanya seperti apa? Semuanya ada di dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh ahli, yang disampaikan kepada hakim majelis melalui saya. Dan itu ada di dalam putusan setebal 121 halaman. Seperti itu. Tapi kalau sudah begini gimana Bang? Mbak Imnya sendiri bilang bahwa nggak apa-apa, kan itu dia ibunya juga. Iya, tapi kan bukan berarti terus anak diputus. Karena Mbak Im tidak pernah memutus hubungan. Gitu loh. Karena ya nggak bisa, fakta itu nggak bisa dipungkiri, itu anaknya. Dan ini ayahnya. Tapi pada saat sejak tanggal 10 terus tiba-tiba lost contact seperti ini menimbulkan tanda tanya buat Mbak Im, ada apa? Saya bilang ya udah nanti kita lihat aja. Karena bagaimanapun juga putusan pengadilan ini harus dilaksanakan. Tidak ada yang satupun boleh melanggar atau melawan putusan tersebut. Tapi kalau keberatan terhadap putusan ini, upaya hukumnya itu adalah mengajukan banding. Prosesnya nanti akan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI. Ada upaya-upaya hukum, diberikan tempat oleh hukum, oleh negara, manakala ada proses hukum di tingkat pertama, kita keberatan, boleh kita ajukan banding namanya. Sampaikan apa alasan Anda. Ya kalau Anda merasa bahwa itu tidak benar, sampaikan dengan argumentasi hukum yang benar. Misalnya dengan teori hukum lah, atau apalah.
Boleh, nggak ada yang melarang karena itu hak. Tapi Nggak ada persoalan, Mbak Im nggak pusing lah uang-uang seperti tapi itu. Bang, masalah Jadi gini, di dalam gugatan kalau Anda baca itu banyak sekali permintaannya. Ada beberapa naskah ya yang diminta, izinkan saya supaya saya ini takut salah karena ini kan proses hukum ya. Jadi jangan sampai saya menyampaikan sesuatu sedangkan fakta persidangannya tidak seperti itu. Jadi saya sampaikan di sini ada beberapa permintaan yang disampaikan itu beberapa naskah-naskah, saya tidak perlu sebutkan jumlahnya. Permintaannya itu salah satunya yang pertama itu ya, itu kedua anak ya, menetapkan hak asuh anak kepada termohon. Artinya dua anak itu harus ada di kepada termohon ya. Yang kedua, yang ketiga terus menghukum untuk memberikan nafkah madya, nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan juga ada untuk biaya-biaya nafkah anak. Itu semua disampaikan dan itu tidak dikabulkan oleh majelis hakim karena ada pertimbangan nuyus tersebut. Tapi terkait dengan nafkah iddah seingat saya itu ada pertimbangan hakim bahwa itu adalah sebuah yang harus diberikan oleh mantan suami. Nah, itu ada pertimbangan seingat saya, nilainya itu sebetulnya terserah daripada pemohon ya. Dalam perkara ini pemohon itu adalah Baim Wong. Nah, kalau Baim merasa tidak keberatan dengan angka tersebut, ini nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya nanti dia keberatan, itu bisa disampaikan dengan proses hukum. Ya, itu namanya upaya hukum banding. Tapi pihak termohon itu banyak sekali permintaannya di sini. Banyak permintaannya itu banyak di sini. Nafkah madya, nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah biaya untuk anak-anak, nafkah anak-anak. Ada semua di sini semuanya itu. Setiap bulan sekian ya kan, ada 20 juta biaya kesehatan dan seterusnya ada di dalam putusan ini. Jadi itu semuanya tidak dikabulkan oleh majelis hakim karena ada aturannya manakala nuyus itu memang tidak bisa mendapatkan hak. Karena seorang istri yang nuyus itu tidak mungkin bisa mendapatkan hak tersebut. Dan itu sudah dipertimbangkan secara benar oleh majelis hakim karena kami mengajukan bukti. Buktinya adalah tertulis, buktinya adalah saksi, fakta, dan 3 saksi ahli. Seperti itu. Ya kalau membaca putusan itu 2 minggu, 2 minggu. 2 minggu, 2 minggu. Itu berdasarkan keputusan. Ada dalam putusannya 2 minggu pertama itu adalah termohon, 2 minggu kemudian adalah pemohon. Nah persoalannya ini saat ini diputus komunikasinya, jadi tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Nah ini kan juga nggak baik, gitu loh ya. Bang, action dari Baim sendiri apa Bang? Artinya kan kalau untuk komunikasi terputus kan gampang lah Bang mencarinya Bang secara. Sudah ditemuin, saya nggak perlu sampaikan di sini. Nanti Anda ketemu Baim, tanyakan aja. Baim itu sangat sayang sama anaknya. Tapi kan menjadi problem di saat dia tidak diberikan akses untuk berkomunikasi dan bertemu. Sedangkan selama ini Baim tidak pernah mempersoalkan. Mau ketemu, ketemu saja, nggak ada masalah. Tapi tolong anak-anak jangan dipaksa untuk dibawa. Itu problem yang selama ini. Nah ini semua efek daripada adanya gugatan ini. Jadi gugatan ini secara hukum sudah diputuskan dan itu yang harus dilaksanakan. Ada pertimbangan nuyus adalah seseorang yang durhaka kepada istri. Saya membaca dalam putusannya, seingat saya Humas dari Pengadilan Agama juga menyampaikan. Artinya, apa yang selama ini simpang siur mungkin seakan-akan bahwa apa yang disampaikan Mbak Im Wong tahun 2024 itu adalah bohong. Ternyata tidak. Mbak Im bisa membuktikan bahwa memang terjadi perselingkuhan di sini. Sesuatu yang mendurhakai seorang suami. Dan itu adalah dikategorikan sebagai istri yang nuyus atau istri yang durhaka kepada suami. Seperti itu. Bang, artinya apakah sikap apa yang akan diambil oleh Baim? Nggak ada, dia santai-santai aja. Kan nanti pada saatnya dia pasti akan anak ini dicari terus. Mbak Im selalu ngomong sama saya dicari, tapi kan dia ya nanti dilihatlah sama Mbak Im seperti apa. Ya karena putusan ini sudah diputuskan dan itu sudah mengikat sepanjang belum banding dan nanti pada akhirnya kalau keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka yang berlaku adalah seperti apa yang ada dalam amar putusan. 2 minggu dan 2 minggu. Tapi hal yang begini juga jangan sampai mengorbankan anak. Seperti itu. Itu yang terpenting karena di dalam proses perceraian itu yang terbaik itu adalah apa yang terbaik untuk anak. Jadi bukan apa yang terpenting untuk orang tua, tapi apa yang terbaik untuk anak itulah yang harus dilakukan dalam proses adanya perceraian.
Itu berdasarkan beberapa jurisprudensi, berdasarkan juga surat edaran Mahkamah Agung seperti itu.